Nah ya, itu kan kalau dilihat lebih dekat ini hampir sama bentuk fisiknya ya. Tapi ini adalah varietas dari gajahan yang memiliki kandungan yang berbeda-beda. Ini Red Napier, ini pakcong andalan ya. Kemudian Taiwan Lampung, ini gajahan lokal atau kolonjono. Ini gajahan hijauan, batangnya hijau, semuanya hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa petani online dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu bahagia ya. Oke, kali ini saya akan mereview beberapa jenis rumput gajahan. Nah, kalau dari data yang saya dapatkan dari penelitian hasil Balai Penelitian dari Kementerian Pertanian, bahwa ternyata rumput atau pakan hijauan untuk ternak dari jenis gajahan ini, yaitu ini didapatkan data hasil penelitian tersebut bahwa kandungan nutrisi rumput odot itu sekitar, silakan dilihat saja nih hasil dari penelitian tersebut, angkanya. Nah, kita lanjutkan kembali tentang jenis-jenis pakan ternak, khususnya jenis gajahan tadi. Nah, saya mendapatkan teman-teman, ternyata jenis-jenis rumput gajahan itu sendiri yang kandungan proteinnya 11,69% tersebut, ini banyak sekali macamnya, banyak sekali modelnya ya. Secara dohir, secara tampak kasat mata atau tampak terlihat bahwa ketika ditanam ataupun berjajar itu hampir mirip ya antara satu jenis gajahan ini dengan yang lain. Nah, ternyata saya mendapatkan sampel di teman saya di Magelang, itu mendapatkan ada 7 jenis rumput gajahan. Nah, ini ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ketika saya lihat di lahan tersebut, ini hampir sama posturnya atau tanamannya gitu. Mungkin kalau yang suka bertani ya di tanaman padi juga kan, secara fisik, secara anatomi, antara padi satu dengan yang lainnya tuh hampir sama gitu. Hijau seperti itu, apalagi kalau masih usia muda gitu, itu hampir sama, tidak ada bedanya. Tapi ternyata kan memiliki varietas yang berbeda-beda. Ada IR64, ada banyak sekali gitu. Ada pandan wangi, ada beras merah. Tapi sosoknya atau tanamannya itu hampir sama. Ini pun saya pas di Magelang tersebut, itu pohonnya hampir sama gitu. Tapi setelah dilihat, dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian tekstur daunnya itu ternyata ada perbedaan. Nah, dari ketujuh jenis rumput gajahan ini ya, yang kandungannya itu 11,69%, ternyata ada yang lebih tinggi. Jadi masing-masing memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Nah, ini
macam-macam ya. Ada, nah di sana tuh ada ini nih, batangnya kecil tapi warnanya hijau semua, daunnya hijau, batangnya juga hijau. Di sana disebutnya katanya jenis gajahan hijau, jadi sebenarnya jenis gajahan hijau. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada lagi jenis gajahan Napier, Zanzibar. Nah, ini konon katanya ini kandungan proteinnya lebih tinggi, hampir berapa ya? Nah, mungkin nanti saya sertakan datanya nih sebagai berikut. Berapa 19% gitu masalah proteinnya. Tetapi tingkat produksinya kurang. Artinya dibanding, nanti ada yang terakhir ya, yang itu jadi alternatif yang bagus untuk dijadikan sebagai pakan hijauan ternak. Yang kemudian ada Napier Taiwan yang N6. Ini juga jenis rumput gajahan yang dari Taiwan ya. Kemudian ada gajahan lokal. Nah, ini gajahan lokal. Ini hampir di Indonesia banyak sekali tumbuh-tumbuh. Ada yang di pinggir-pinggir kali gitu. Atau orang Jawa menyebutnya kolonjono ya, biasa untuk pakan sapi gitu. Ini gajahan lokal. Nah, kemudian ada pakcong. Nah, ini yang nanti jadi andalan nih. Karena apa? Selain kandungan gizi atau proteinnya tinggi, yaitu sekitar, dari hasil penelitian Balai Penelitian Kementerian Pertanian, penelitian Balai Ternak itu 16,45%. Nah, 16,45%. Selain memang tinggi kandungan proteinnya, pakcong ini itu produksinya tinggi. Jadi ketika ditanam itu anakannya banyak gitu. Dari Thailand orang katanya ada asalnya itu memang dari Thailand, dari daerah yang namanya daerah Pakcong itu. Nah, kemudian ada jenis Taiwan Lampung. Nah, jadi nggak tahu ini ciri asal muasalnya gimana, pokoknya dari Taiwan, entah itu ditanam di Lampung atau orang Lampung yang mengembangkannya. Taiwan Lampung. Nah, ini yang paling berbeda, warnanya, batangnya, daunnya juga sama seperti ini, warna disebutnya Red Napier ya, Red Napier. Red Napier. Daunnya juga warna merah tua gitu, batangnya juga warna seperti ini. Nah, dari ketujuh jenis ini memang memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Tadi Zanzibar memiliki kandungan yang cukup tinggi, 19% lebih, 19% sekian ya. Pakcong 16,9%. Nah, orang kan biasanya kan pengen yang hasil banyak juga kandungan proteinnya tinggi. Nah, antara Zanzibar dengan Pakcong inilah yang bisa dikembangkan, yang memiliki potensi untuk pakan ternak yang cukup baik. Nah, kalau ini kelebihannya kandungan proteinnya tinggi tapi produktivitasnya atau anakannya, pertumbuhannya itu kalah dengan ini pakcong. Kalau pakcong dia lebih banyak, artinya misalkan 1 meter persegi ditanamin satu batang ini dengan ini, itu hasilnya lebih banyak ini. Cuma kandungan proteinnya lebih tinggi ini, sehingga ini lebih berpotensi untuk tengah-tengah lah gitu. Karena kan kebutuhan ternak kan cukup, kalau misalkan ternaknya banyak maka membutuhkan pakan yang banyak. Artinya harus memiliki pakan yang cukup. Nah, ini sangat cocok sekali untuk para peternak ya, baik itu ternak kambing, domba maupun sapi. Pakcong inilah yang memiliki kandungan protein yang tinggi juga, 16,45% dan juga produktivitasnya tinggi. Teman-teman juga bisa lihat ya di video ini ya, video ini jenis-jenis tanaman yang tadi 7 jenis rumput gajahan ini. Oke, itu saja buat para pemirsa dan
Silakan saja berbagi, kalau memang ada jenis rumput gajahan yang lain di daerah teman-teman bisa berbagi informasi apakah ada yang lain juga gitu. Sebenarnya masih banyak, ada king grass juga, ada apalagi itu. Mungkin hampir sama secara fisik. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan bibit rumput pakcom ini, kami sediakan ya, dan kami siap melayani untuk seluruh Indonesia. Biar rumput gajahan, rumput pakcom ini bisa tersebar dan memberikan manfaat buat teman-teman peternak di Indonesia. Khususnya ini buat para peternak sapi ini sangat cocok sekali. Selain memang kebutuhan pakannya cukup tinggi, juga kandungan proteinnya tinggi. Terima kasih atas perhatiannya ya buat teman-teman para pemirsa. Bila ada hal atau yang kurang tepat, silakan memberikan masukan saja pada video ini, kolom komentar. Dan buat teman-teman pemula, bisa memanfaatkan rumput pakcom ini sebagai pakan ternak yang sangat efektif, yang sangat baik sekali. Lebih baik lagi kalau misalkan memiliki mesin chopper ya, mesin pecacah rumput itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya juga, kalau memang mencukupi dananya atau berniat ya butuhkan mesin chopper itu, kami juga menyediakannya. Silakan hubungi saja pada kontak yang ada pada video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini memberikan wawasan, pengetahuan buat teman-teman para peternak Indonesia, baik peternak pemula maupun yang sudah senior. Tentunya kami berharap bisa saling mensupport, memberikan masukannya gitu, buat para peternak-peternak pemula. Oke, itu saja buat para pemirsa. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, dan juga like, kemudian komen-komen, dan bisa di-share ke teman saudara melalui Facebook maupun WhatsApp.